Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya. Hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita harus saling menyayangi sama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa ya yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Yuk, kita pelajari bersama. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana, dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Buku itu berisi teks petunjuk. Apa itu ya teks petunjuk? Teks petunjuk adalah sebuah teks yang berisi arahan atau bimbingan untuk melakukan sesuatu. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu merah atau pecahan genting. 2. Hamurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Yang ketiga, masukkan bibit melati. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Dan yang terakhir, siram tanaman dengan air secukupnya. Nah, kalian pasti sudah paham bukan dengan adanya teks petunjuk tadi? Batik merupakan salah satu warisan budaya khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia internasional. Setiap daerah di Indonesia mempunyai motif batik yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya keberagaman budaya, keadaan alam, dan adat istiadat dari masing-masing daerah di Indonesia. Salah satu motif batik yang banyak digunakan adalah motif tumbuh-tumbuhan. Terdapat beragam motif tumbuhan yang disajikan dalam batik, misalnya motif bunga dan motif bambu. Berikut ini beberapa contoh batik bermotif tumbuhan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan banyak motif batik tumbuhan. Sekarang tugas kalian adalah buatlah hiasan dekoratif seperti contoh di bawah ini. Keluarga Deyu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba, Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Apa itu hak ya? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Sekarang kewajiban ayah adalah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu adalah merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kalau kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun.
Kalian sudah melakukan kewajiban tersebut belum? Kalau belum, segeralah laksanakan dulu ya. Sekarang kita akan belajar tentang gerakan memutar dan menekuk badan. Sebelum melakukan gerakan memutar dan menekuk badan, kamu harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera. Gerakan memutar dan menekuk badan merupakan gerakan non-lokomotor. Adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Ayo perhatikan beberapa contoh gerakan memutar dan menekuk badan berikut ini. Yang pertama, Edo sedang memutar kepala. Kedua, Edo sedang memutar lengan. Yang ketiga, Edo sedang memutar pinggang. Yang keempat, Edo sedang memutar tumit. Yang kelima, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Yang keenam, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Yang ketujuh, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Dan yang terakhir, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Nah, bagaimana? Pastinya kalian bisa melakukan gerakan ini semua, bukan? Di sini Bu Guru sudah mempunyai teks yang berjudul Hutan Bakau, Si Sabuk Hijau, Pelindung Pantai. Yuk kita baca bersama-sama. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama, adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak, namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau mudah sering terinjak oleh mencari ikan dan kepiting. Sekarang tugas kalian adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks tadi. Nomor 1, apa yang dilakukan Udin dan kawan-kawan di hutan bakau? Nomor 2, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Yang ketiga, apakah manfaat hutan bakau? Yang keempat, apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Yang kelima, apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau? Kalian bisa menjawabnya. Sebelum menjawab, kalian bisa diulangi untuk membaca teks yang tadi. Siti senang mengumpulkan daun saat berkunjung ke hutan bakau.
Ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun menggunakan garis bilangan. Nah, daun pertama Siti ukur panjangnya adalah 4 satuan. Dan yang daun kedua panjangnya adalah 5 satuan. Jadi panjang kedua daun tersebut adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Sekarang kalian buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Kerjakan seperti contoh tadi ya. Cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.